Belum berada di tempat duduk masing-masing, kita bisa lebih mengarahkan diri ke tempat duduknya sehingga untuk bisa mengikuti masyarakat kali ini. Insya agar kita bisa konsentrasi mendapatkan manfaat dari masyarakat itu sendiri. Karena Mas sudah berada di stage, mari kita bersama-sama mengikuti masalah dan doa yang insya Allah berasa suara kami. Silakan Mas. Kamu bingung awet mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saatnya kita insyaallah sesaat saya ingin bersama-sama melakukan tafakkur, muhasabah, merenung tentang perjalanan hidup kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, inilah pesan beliau, "Rafiqu fiqra hadhihi Perbanyaklah olehmu menghancur segala kelezatan, yaitu al-maut." Inilah pesan Nabi. Kita diminta untuk mengingat kematian. Dikatakan oleh beliau untuk memperbanyak menghancur segala kelezatan. Mungkin ada di antara kita yang hari ini merasakan hidup kehidupan yang nikmat. Ingatlah, suatu saat ada yang akan menghancurkan kenikmatan tersebut. Bagi yang merasa diri suatu saat ada yang akan melupakan kecantikan itu. Bagi yang punya segalanya pun ingatlah, karena ada suatu saat yang datang untuk mengambil semuanya dari diri kita. Jadi inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah ini? Dengan mengatakan ini adalah si fulan, ini adalah si fulan. Katakanlah inilah kita. Ini kita. Sungguh tidak ada satupun di antara kita kecuali suatu saat akan seperti ini. Ingatlah saat di mana ibu kita sudah terwujud aku. Kita pernah pasti matikan di sholat dan akhirnya kemudian diusung menuju ke kubur. Sesampainya di sana kita akan diturunkan bahwa akhirnya dibaringkan di sebuah liang yang sangat sempit. Itulah liang mahal. Sampai kemudian kubur pun ditutup perlahan tapi pasti. Kubur kita pun akan berubah menjadi gelap, dan akhirnya betul-betul gelap. Dan kita sendiri bisa untuk melalui
sebenarnya betul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hari ini kita merasakan hidup, tunggulah suatu saat kita semua pasti akan merasakan apa yang disebut dengan mati. Tapi mati bukan akhir segala-galanya. Mati bukan hanya sekedar kita berada di dalam kubur. Mati adalah awal kehidupan, di mana kehidupan kita sesudah mati nanti dan sangat ditentukan oleh bagaimana hidup kita sebelum sekarang. Mari kita akan membahas tentang gambaran orang-orang yang ketika diberi kesempatan hidup seperti kita saat ini, tapi kemudian meninggalkan. Kita dengarkan sama-sama. Inilah kebahagiaan. Kematian adalah kebesaran otoritas. Seseorang berbuat mati dan kemudian dimasukkan ke dalam di alam kubur itu. Seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah setelah beberapa langkah meninggalkan hidup, orang yang telah dikuburkan ditiupkan kembali roh jasadnya dan datanglah roh malaikat munkar dan nakir bertanya mengenai amalan siapa. Munkar dan nakir ini adalah amal yang tak bergabung lagi kehidupan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti hilangkan yang bersinar-sinar dari tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat munkar dan nakir adalah seperti guru malaikat yang membelah langit. Malah lebih dahsyat ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah sholat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat. Keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu. inilah gambaran dalam kubur. Bagi siapa saja yang datang dalam keadaan membawa amal yang sangat sedikit. Inilah gambaran dalam kubur bagi orang yang diberi kesempatan hidup selama ini dari dunia diam-diamnya. Harus seperti kita merasakan ada yang di dalam kubur. Menawan kubur seperti yang sama kita pahamkan, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ia pasti terjadi. Dan bukan Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat,
lalu ia dipukul dengan tenda besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim.